Someone there? I'm not gonna hurt you. Let me get this out, alright? Wow. Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film action drama adventure berjudul Excel. Excel ini merupakan singkatan dari Attack, Exploration dan Logistik. Film ini dirilis tahun 2018. Film ini mengisahkan seorang pembalap motocross bernama Miles Hill yang memiliki cita-cita sebagai pembalap handal. Tapi keputusannya menjadi pembalap ditentang oleh orang tuanya. Miles tidak putus asa dan dia tetap bersikukuh untuk mewujudkan impiannya itu. Suatu hari, Miles melaju bersama kendaraan tanpa tujuan. Bagaimana akhir dari petualangan cerita ini? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film berawal dari seorang pembalap motocross yang handal bernama Miles Hill yang hari itu kembali mengikuti perlombaan. Ketika tiba di putaran, seseorang menyenggolnya hingga terjatuh. Miles yang masih bisa bangkit pun kembali menghampiri motornya. Tapi, rantai motornya malah putus. Mau tidak mau pada saat itu juga dirinya harus keluar dari arena balap. Miles yang selalu didampingi ayahnya, meminta rantai cadangan. Tapi justru rantai yang telah putus itulah cadangannya. Dan kini mereka tidak punya rantai lain lagi. Tak lama kemudian, pemenang dari babak tadi datang. Dia adalah Sam bersama teman-temannya. Sam merayakan kemenangan itu karena sekarang Miles tidak punya rantai lagi. Chuck mendekati Sam dan ayahnya George Fontaine. Dia menjelaskan apa yang menjadi masalahnya sekarang dan meminta satu cadangan rantai agar Miles bisa kembali mengikuti perlombaan. Tapi, George tidak mengizinkan itu, dengan alasan dia juga harus menghemat suku cadang untuk motor anaknya. Chuck dan Miles pun kembali ke tempat dengan pasrah. Tak lama kemudian, seorang perempuan cantik datang. Dia tiba-tiba memberikan cadangan rantai kepada Miles, hingga akhirnya Miles pun bisa kembali mengikuti babak akhir perlombaan. Di babak akhir yang sedang berlangsung, keberuntungan berpihak kepada Miles. Dan akhirnya pertandingan itu pun dimenangkan oleh Miles Hill. Setelah mendapatkan ucapan dari sang ayah, mereka berdua langsung berkemas untuk pulang. Beberapa saat kemudian, Sam dan teman-temannya datang. Dia mengundang Miles untuk datang ke pestanya. Pada awalnya Miles menolak dengan alasan dia harus bekerja membantu ayahnya di bengkel. Tapi, karena terus dipaksa untuk datang, dia pun berkata, jika dia akan mengusahakannya untuk datang. Chuck yang mendengar percakapan Miles dan Sam menyuruh Sam untuk mencoba mendekat dengan Sam dan ayahnya. Itu karena mereka kaya dan otomatis punya banyak koneksi yang akan mempermudah mereka untuk perlombaan berikutnya. Scene berpindah pada sebuah laboratorium bernama Crane System. Perusahaan ini tercatat sukses menciptakan program yang dinamakan drone penyengat. Program yang bisa mendeteksi musuh dari jarak jauh. Berikutnya, mereka pun menciptakan sebuah robot pembunuh yang diberi nama Excel yang digadang-gadang akan menjadi senjata paling mematikan untuk pihak militer Amerika. Tapi tak lama terjadi keributan, di mana robot Excel berhasil kabur dari laboratorium ilmuannya yang bernama Enric. Ketika mengetahui hal itu, langsung menyuruh asistennya Sark untuk mengambil alih kendali drone penyengat guna mencari keberadaan Excel sekarang. Walaupun tindakan itu ilegal karena sudah menjual drone kepada pihak militer, Enric pun tetap melakukannya. Launch the drones. Are you sure? Run the search protocol. I don't care if it's illegal. Kita kembali lagi pada Miles, yang akhirnya datang juga ke pestanya Sam dengan penampilan seadanya. Miles pun masuk ke dalam pesta dan langsung disambut dengan ramah oleh Sam.
Kemudian, Miles pun dikenalkan kepada teman-teman Sam yang sedang sibuk merekam kegiatan menyenangkan di sana. Karena tak bisa langsung akrab dan bersenang-senang, Miles pun memilih untuk melipir dan melihat tempat lain. Tak disangka dia malah masuk ke garasi pribadi milik Sam. Terlihat di sana ada motor dan mobil mewah milik anak orang kaya itu. Ketika dia iseng mencobanya, perempuan cantik yang memberinya rantai kemarin datang dan ternyata dia tinggal di belakang rumah Sam. Kebetulan juga ibunya bekerja menjadi asisten rumah tangga keluarga Sam. Sam tidak tertariknya dengan keributan di luar sana. Miles dan perempuan bernama Sarah itu pun mengobrol sambil duduk di mobil Sam. Tapi tak lama, Sam datang dan membuatnya tidak enak hati yang akhirnya, Miles pun memutuskan untuk pulang. Di sisi lain, Hendrik dan Stark masih dibuat bingung dan panik karena drone mereka tidak kunjung menemukan Excel. Ditambah lagi, Kapten Weber sudah meminta Hendrik untuk mengirimkan kode agar militer bisa secepatnya mengendalikan Excel dari jarak jauh. Dan terjawab sudah, kenapa drone itu tidak bisa menemukan Excel karena ternyata kini Excel sedang bersembunyi di sebuah tempat entah di mana itu. Keesokan harinya, Sam datang ke rumah Miles untuk mengajaknya ke suatu tempat. Sam memang kerap merekam apapun lalu ia unggah ke sosial media. Dan hari itu, dia meminta Miles untuk menunjukkan bakatnya. Singkat cerita mereka pun sampai di rekaman video yang pertama, Miles nampak memukau dengan freestyle yang dilakukannya. Awalnya, semua tampak baik-baik saja bahkan Sam menyuruh Miles untuk mengikuti kejuaraan nasional. Tapi, ternyata ada rencana busuk dari Sam dan teman-temannya ketika Miles akan melakukan freestyle. Keduanya tiba-tiba saja motor Miles tidak bisa dikendalikan yang membuat Miles terjatuh dan lehernya cedera. Bukannya ditolongin, mereka tetap merekam kejadian itu dan meninggalkan bensin pengganti lalu pergi. Miles yang akhirnya menyadari hal itu sedang dipermainkan cuman bisa ngebatin. Dan dia lalu mengganti pakaiannya, mengisi ulang bensin dan bergegas untuk pergi. Tapi tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari tumpukan barang-barang bekas. Karena penasaran, Miles pun pergi ke sana dan untuk berjaga-jaga, dia mengambil batu dan mulai masuk ke peti kemas bekas. Ternyata di dalam sanalah Excel bersembunyi. Miles yang merasa ketakutan pun langsung lari dan berusaha keras menyalakan motornya lalu pergi ke tanah yang lebih tinggi. Tapi setelah dilihat, Excel tidak mengejarnya lalu Miles pun kemudian turun. Tapi, ketika dia melihat ke arah sekitar, Excel sudah memantaunya dari atas bukit. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Excel yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Tapi, gara-gara melompat terlalu tinggi dia terjatuh lalu tersungkur ke tumpukan besi-besi. Karena tidak kunjung bangkit, Miles pun mendekati robot anjing itu. Terlihat dia masih tidak percaya dengan apa yang ditemukannya. Excel yang terluka dan tidak sanggup untuk melawan, berniat untuk mengaktifkan mode penghancuran diri karena takut Miles adalah ancaman baginya. Tapi ternyata Miles berusaha menolongnya yang membuat Excel akhirnya tahu, jika Miles adalah orang yang baik. Setelah melepas besi yang menancap pada tubuh Excel, HP milik Miles pun diretas guna meminta tolong Miles untuk memperbaiki tubuh Excel yang rusak. Miles tahu jika untuk memperbaiki Excel adalah hal yang rumit. Tapi, karena kecanggihan sistem yang sudah ada, Miles hanya perlu mengikutinya saja. Keesokan harinya, Miles berhasil memperbaiki Excel. Karena ada salah satu bagian tubuh Excel yang rusak, Miles pun menggantinya dengan bodi motornya. Setelah semuanya sudah selesai, perlahan Miles menyuruh Excel untuk berjalan. Lalu Miles mengisi bahan bakar pada tubuh Excel yang membuat Excel kembali bersemangat. Di hari itulah persahabatan antara Excel dan Miles terjalin. Excel yang penasaran mulai mengendus lalu Excel pun meretas GoPro yang ada di helm Miles. Dan melihat kejadian buruk yang menimpa Miles kemarin. Tidak ingin terus diingatkan oleh hal itu Miles mengajak Excel untuk bermain. Karena saking asiknya bermain sampai tidak sadar jika drone penyengat berhasil menemukan keberadaan Excel. Lokasi keberadaan Excel kini pun sudah diketahui oleh Stark dan Hendrik. Dengan cepat Stark akan menonaktifkan sistem dari Excel, tapi hal itu langsung ditolak oleh Hendrik.
Hendrik beralasan ingin memanfaatkan Miles untuk tes subjek manusia. Dia juga yakin jika Axel tidak akan pernah menyakiti Miles. Kita beralih pada Sarah yang khawatir dengan keadaan Miles. Dia lalu datang ke lokasi yang sudah diberitahu oleh Sam. Mendengar suara Sarah dan dianggap sebagai ancaman, Axel pun lari dan langsung menahan mobil Sarah sampai Sarah sangat ketakutan. Untungnya, Miles segera datang. Dia berusaha keras menenangkan Axel dan meyakinkan Sarah jika Axel sebenarnya tidak berbahaya. Tapi di sini, Sarah percaya dengan Miles. Dia keluar dari mobil dan mulai berkenalan dengan Axel. Axel sendiri juga sudah mendeteksi jika Sarah memang teman layaknya Miles. Mereka bertiga pun kemudian bersenang-senang yang membuat Miles dan Sarah menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Di malam harinya, mereka berdua duduk sambil membicarakan dari mana asalnya Axel. Sarah kemudian menduga jika Axel adalah milik militer dan jika memang waktunya sudah pas, dia menyuruh Miles untuk mengembalikannya. Melihat bekas tembakan pada tubuh Axel, Miles pun berpikir, jika pemiliknya sekarang sudah tak pantas untuk mendapatkan Axel kembali. Di sisi lain, Hendrik dan Stark masih memantau Axel. Stark menyarankan untuk membayar mahal dua orang itu lalu dapatkan Axel kembali dan masalah akan selesai. Tapi Hendrik malah menolak, karena dia melihat perkembangan Axel semakin bagus ketika setiap menitnya dihabiskan untuk bersama manusia. Singkat cerita, di pagi harinya, Sarah kini harus segera kembali ke rumah, karena pasti ibunya mengkhawatirkan dia. Tapi Miles tidak akan pergi tanpa Axel. Dia berpikir, jika tidak semua orang bisa berhasil menjinakkan Axel dan dikhawatirkan Axel akan membunuh orang-orang yang mencoba mendekatinya. Maka dari itulah, Sarah pun setuju untuk mengajak Axel pulang lalu menyembunyikannya di suatu tempat. Di tengah perjalanan pulang, mereka mampir ke pom bensin. Di sana Miles lupa jika ia tidak membawa uang cash. Hingga tiba-tiba ia dikejutkan dengan Axel yang meretas SPBU dan mesin ATM di sampingnya. Dengan cepat Miles menyuruh Axel untuk berhenti dan karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan Sarah mengambil uang yang terlanjur keluar itu. Singkat cerita mereka sampai di tempat rahasia. Awalnya mereka sedang bersenang-senang, Axel tiba-tiba menunjukkan hal mengejutkan kepada Sarah dan Miles. Dia memberitahu, jika sebenarnya Axel diciptakan untuk membantu pihak militer dalam melaksanakan tugasnya. Dia bahkan mengeluarkan kunci yang bisa menghubungkan dirinya dengan Miles. Ini artinya semua kendali sepenuhnya ada di tangan Miles. Mengetahui ada Sam yang datang, Sarah menyuruh Miles untuk menyembunyikan Axel. Tapi gara-gara ucapan Sam yang menyinggung perasaan Sarah, Miles pun datang. Ketika Sam hendak memukul Miles, Axel dengan cepat langsung menahan Sam bahkan menyeret Sam ke hadapan Miles. Bring him here. Di situ Miles memperingatkan Sam untuk jangan pernah dekati Sarah lagi atau dia akan mengirim Axel. Sam yang berhasil kabur tapi masih tidak terima dengan apa yang sudah terjadi. Datang lagi ke tempat rahasia bersama teman-temannya. Untuk apalagi kalau bukan balas dendam. Dia memancing Axel keluar sambil menuangkan bensin yang dia bawa. Tidak lupa seperti biasanya teman Sam merekam kejadian itu agar seluruh dunia tahu. Di waktu yang sama ketika Miles dan Sarah pulang ke rumah untuk memberitahu ayahnya tentang Axel. Sarah yang melihat siaran langsung milik Sam langsung menyuruh Miles untuk segera pergi karena Axel dalam bahaya. Tapi ternyata mereka terlambat. Axel kini sudah tak berdaya karena seluruh tubuhnya dibakar oleh Sam dan teman-temannya. Hey, are you okay? Untungnya Axel masih sadar. Dia lalu mengirimkan notifikasi ke HP Miles untuk memberitahu koordinat sebuah tempat. Namun, di tempat lain salah satu orang keren sistem rupanya mengetahui keberadaan rumah Miles. Dia datang untuk mengambil kunci Axel. Akan tetapi ayah tidak mau langsung memberi begitu saja dan mengatakan jika benda itu disimpan di garasi di samping laptop. Ketika orang itu masuk ke garasi, ayah datang menjebaknya dan menodongkan senjata. Kita kembali lagi pada Miles yang sudah sampai pada lokasi yang diinginkan Axel. Di tempat itu Miles dibantu Sarah.
sedikit demi sedikit mulai memperbaiki tubuh Excel. Lalu sambil menunggu pemulihan Excel, mereka berdua yang saling menyukai pun mulai beradegan mesra. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Sam dengan senjata mengirim status darurat kepada Kapten Weber dengan mengirim lokasi Excel berada. Tak menunggu waktu lama, para anggota militer pun langsung mengepung tempat itu. Ketika salah satu dari mereka akan menutup mulut Excel, Miles yang sedang bersembunyi mengalihkan perhatian hingga pemulihan Excel selesai dan membuat rencana mereka gagal. Tidak disangka jika Excel masih menyimpan memori tentang Sam. Dia yang dendam dengan Sam pun langsung pergi. Sam yang malam itu sedang mengadakan pesta masih santai-santai saja. Sampai salah satu temannya sadar dan langsung berteriak memperingatkan yang lain agar kabur. Pesta pun kini jadi porak-poranda. Sam tidak sanggup berlari dan hanya bisa bersembunyi di bawah mobil. Saat dia hampir celaka, Miles datang tepat waktu. Lalu meminta Excel untuk tenang tapi hal buruk lain datang. Drone penyengat yang dikirim Hendrik mengepung mereka dan dengan cepat melumpuhkan Excel. Setelah robot anjing itu sudah tidak berdaya, orang-orang keren sistem datang membawa Excel, Sarah dan juga Miles ke laboratorium. Di sana Hendrik menyuruh Miles untuk mengembalikan kunci yang bisa mengendalikan Excel, atau kalau tidak dia mengancam akan melukai Sarah. Hendrik lalu mengendalikan Excel secara manual yang membuat Excel tidak ingat kepada Sarah dan Miles. Dengan kecerdikan Sarah, dia mengambil senter dan mulai menggambar sesuatu yang bisa mengembalikan ingatan Excel. Ternyata cara itu berhasil. Excel berhasil ingat lagi dan menyatakan jika Hendrik adalah ancaman. Karena tidak ingin celaka, dia dan Shke memilih untuk kabur. Tapi di depan laboratorium sudah ada anggota militer yang datang langsung menangkap Hendrik. Ternyata Shke sudah mengkhianati Hendrik. Dia diam-diam melaporkan tindakan Hendrik kepada Kapten Weber. Di sisi lain Miles yang tidak rela jika Excel diserahkan kepada pihak berwajib, maka akan berencana untuk kabur. Pertama Sarah berpura-pura menyerahkan dirinya padahal dia sedang mengalihkan perhatian agar Excel dan Miles bisa kabur. Kapten Weber lalu langsung mengerahkan pasukan udaranya untuk mengejar Excel dan Miles. Dibantu oleh Shke yang memantau melalui drone. Aksi kejaran pun terjadi dan tak punya pilihan lain, mereka berdua lalu nekat terjun dari tebing yang akhirnya membuat Miles cedera tangan. Sambil menahan rasa sakit Miles menyuruh Excel untuk pergi sejauh mungkin. Awalnya Excel diam saja itu karena dia tidak ingin berpisah dengan Miles tapi demi melindungi Miles dia pun pergi dari kejaran tentara yang menggunakan helikopter serta drone penyengat. Tapi karena dirasa akan mengalami kerusakan, dia melindungi seluruh data lalu mengunggahnya ke cloud. Setelah berhasil mengunggahnya seluruh sistem dan jaraknya dengan Miles sudah cukup jauh, Excel lalu mengubah modenya menjadi self-destruct yang artinya dia akan meledakkan dirinya sendiri. Hal mengerikan yang dilakukan oleh Excel sangat membuat Miles dan Sarah terpukul. Pihak militer pun lalu menangkap Miles untuk diinterogasi. Singkat waktu 6 minggu kemudian Hendrik ditahan karena dinilai melanggar aturan pemerintah. Sementara Miles dan Sarah mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dan karena akan melanjutkan pendidikannya, Miles dan Sarah pun pergi. Miles yang tertarik dengan dunia robot pun mengambil jurusan robotik sistem. Miles yang sedang santai di pinggir pantai diberi sesuatu oleh Sarah yang tak lain adalah kunci akses untuk mengontrol Excel sepenuhnya. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Excel, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, dan sampai jumpa di video berikutnya.